Glory. Di mana semangatnya ini dia. Ronde keempat dari Extra Joss All Stars. Yap, waduh. Free Fire. Ramai sekali ya di offline stage kali ini. Waduh. Waduh. Dan kita bakalan lihat dari Marble Works ke arah Skill Lodge. Ini masih adil pastinya. Baru ada 2 map aja. Di Bermuda pertama dan juga di Kalahari dari segi flight PT yang kurang begitu dominan ke arah tengah. Tapi nggak apa-apa. Kali ini udah ke tengah banget nih. Purgatory selalu seperti itu ya. Benar. Dan sekali lagi juga Brasilia menjadi tempat pertama untuk tim EVOS Esports turun. Dimana kali ini mereka nggak bakal sendirian karena Bigetron dan juga Aerowolf sudah mengarah ke arah Brasilia. Tapi sedangkan Aerowolf sudah turun. Dimana itu adalah Fields menjadi tempat pemilihan yang bisa dibilang cukup menarik ya. Karena lootingan di Fields juga nggak banyak-banyak banget. Bener. Dan kalau misalkan mereka mau rotasi ke arah Brasilia, yang di Brasilia udah punya lootingan yang lebih bagus. Betul, mungkin ya kalau misalkan teman-teman Aero mau turun di arah field, mereka bisa ngejauhin gap dari satu player ke player yang lainnya. Karena kalau misalkan field itu rumahnya jauh-jauh banget, Han. Lu bakalan takes time banget kalau misalkan berempat berkumpul bersamaan, lu melawan rotasi dari rumah ke rumah buat melakukan looting. Yap, dan ya mereka udah lakuin rotasi aja, bener banget rumahnya jauh-jauh. Dan pastinya kali ini masih belum ada fight di early, ternyata belum ada tim yang tabrakan juga. Betul. Ini Karena mereka mendapatkan posisinya masing-masing untuk nge-looting terlebih dahulu, Riz. betul, masih bermain aman, pastinya belum ada fight sama sekali, tembak-tembakan gak ada karena kalau misalkan ada kita bakalan langsung lihat POV-nya. Dan untuk tim yang lagi ada di arah sentral bawah, kabarnya gimana nih? Waduh, belum kelihatan ya. Belum terlihat, ini kita lagi ada di pulau utama ya, di bahkan, pulau Brasilia. Tuh ya kan, mereka kan masing-masing dapat pulau kan. Ternyata cuma dari Crossroad doang, Rosugo Veda yang bertemu dengan tim Brave. Lalu ada yang mungkin ada potensi bertemu itu Forge tadi. Yes. Kita lihat di ujung sana juga ada tim yang bakal tabrakan. Dan Crossroad kali ini Rosugo Veda masih dengan lootingannya, belum punya helm dan juga belum punya vest. Betul. Hanya Mystic nih ada 1, itu juga masih level 1 ya. Itu helmnya belum SNI kalau level 1 guys. Waduh, belum banget itu. Kalau misalkan jatuh langsung retak ya kan, hilang kepala. Bener, hilang kepala, bahaya banget. Dan Vel di sini bener-bener jauh banget pemain-pemainnya ya. Jadi harus lebih diperhatikan. Mungkin mereka belum ngenotis ada ya pergerakan timur. Ternyata Cell bakal langsung open fire aja, nggak pakai lama. Mystic di sana berhasil ditumbangkan, dan apalagi di sini dari arah Plasma Gun, semakin sedikit emonya, semakin sakit damage outputnya. Yap, dan ternyata gagal untuk di end. Kali ini masih bisa di revive tentunya. Dimana mereka sebenarnya terpojok dari Rosugo Veda dan gak ada follow up lagi dari kawan-kawan tim Brave. Cuman di saat yang sama juga masih ada tim Aerowolf yang lagi perang juga. Dimana Plasma Gun berhasil mendapatkan first blood-nya. Pro Team, yap, Aerowolf Pro Team yang berhasil mendapatkan first blood. Betul, ini udah sisa 47 orang, kali ini hanya 1 orang aja yang terkena first blood. Dan Vel meri-meri cukup banyak juga. Adam sementara itu ada di balik Jackson dengan 1 skarnya, benar-benar galak buat kali ini. Ada langsung diberi gak pakai lama dari tim Brave Esports, kehilangan 1 pemain once again. Mereka jauh banget dan call mereka kalau menurut gue kurang begitu efektif. Yang satu ada di arah Crossroad ujung, yang satu lagi regroup berdua. Dan tadi ada 1 orang juga langsung di giveaway gitu aja nyawanya dari seorang Vel. Iya, seperti gue bilang mereka nggak ada follow up lagi tadi setelah nggak knockdown pemain dari Rosugo Veda. Padahal itu ada kesempatan juga. Dan Maybe kali ini masih ada di atas dengan famasnya tentunya. Dan 1 buah Thompson udah kena tembak juga, bakal coba untuk lari ke atas. Gluolnya udah gak punya lagi, masih memanfaatkan pohon untuk berlindung diri. Medkit terlebih dahulu, terlalu berbahaya. Mau lari pun gak bisa, dan Keiko pun terjatuh dengan scar dari seorang Adam. Terkena headshot nampaknya kali ini Keiko. Maybe bakal coba bergerak, udah dipantau lagi seorang Mystic yang cukup sekarat darahnya. Tapi ternyata Keiko berhasil dipulangkan oleh Adam dengan cepat tanpa basa-basi, menyisakan 2 pemain dari tim Brave kali ini. Yap, stop it guys, udah cukup kalau menurut gue kehilangan 2 pemain kali ini. 1 aja kalau menurut gue itu udah, ya udah call balik aja lah. 3 lawan 4 dengan jarak yang seperti itu benar-benar gak cuan banget buat kalian. Dan ternyata mereka langsung nge-call buat melakukan disengage. Get some help please. Get some help, minum extra joss. Laki hadapi tantangan, Laki tidak menyerah. Dan mereka juga nggak mau langsung perang juga, nggak mau nyerah gitu aja. Mereka coba untuk lari terlebih dahulu dan menghindari peperangan dari Rosugo Veda tentunya dari tim Brave. Karena ini adalah best decision yang mereka harus pilih. Kalau misalkan mereka paksain buat perang, mereka bakal tusun di posisi ke-12.
Yap, dan seperti yang bakalan langsung berlanjut, kita bakalan ke arah Fire Brigade kali ini. Tim 1 dan juga tim 9 yaitu tim Bigetron. Seperti biasa, mereka turun di area Lumbermill. Dan mereka selalu nge-expand pulau yang bawah ya, Central dan juga Lumbermill Fire Brigade. Dan kali ini mereka bakalan ketemu sama tim Sad Boy sepertinya. Karena tim Sad Boy ini mereka rotasi dari segi skill lodge tadi. Forge skill lodge. Mereka gunain zipline dari ujung dan mereka sekarang udah turun di area Lumbermill. Benar. Dan masih sepi sampai saat ini. Peperangannya benar-benar lebih turun. Biasanya ntar di ronde kelima sih udah all in sih ya. Ronde kelima tuh biasanya mainnya udah pada ya udahlah nothing tulus gitu kan ya, langsung do or die aja, main mah kita main aja udah tinggal terakhir. Betul. Dan yang di bawah biasanya yang udah gak yakin buat menang gitu ya, biasanya udah tinggal tabrak-tabrakin tim aja yang bikin tim yang di atas malah pincang-pincang nantinya. Itu malah jadi seru sebenarnya. Iya, itu yang membuat goals tim kita yang lagi ada di atas untuk mempertahankan prize pool besar. Kacak-kacak jadinya. Bener, dan juga dengan penghitungan poin yang kayak gini bikin kacak-kacak banget dari posisinya. Dan Aura pun kali ini masih 4 pemain, belum ada agresif yang terlihat dari permainan Aura. Karena ya itu dia, mereka masih ngamanin placement poin, mau juara juga pastinya ya kan. Oh, udah pasti ya kan, dari Aura di sini semua tim mengincar juara. Dan dari next circle kita bakalan lihat bakalan ada di arah pulau utama sekitaran ya 30-40% lah ya, dan sisanya di sini kebagi dua sama Pulau Marble dan juga Central. Waduh, ada UAV di tengah juga. 35 detik bakalan up di sana. Standby tim EVOS bakalan terreveal oleh tim Onyx dan bakalan join juga tim Aura dengan satu kalengnya kali ini, dan mereka langsung nge-notice pergerakan yang ada di arah lower ground mereka. Ini posisi paling enak kalau misalkan zona kayak gini adalah di batu yang sejajar sama rumah 7. Batu yang gede. Itu enak banget buat posisinya di sana karena itu bener-bener bisa manfaatin patahan juga. Lu punya batu gede banget buat yang namanya itu obstacle. Dan juga lu bisa lihat sejajar ke arah rumah 7 yang lagi perang dan mau rotasi untuk masuk. Apalagi kalau misalkan zonanya bener-bener ke batu. Wah, ini nih bahaya banget nih. Ini kalau misalkan ya dari segi airdropnya bakalan diambil, karena ini sistem airdrop, mereka bakalan ke notice kalau misalkan ada tim di sana yang ngambil airdropannya, dan itu bakalan jadi informasi tambahan pastinya buat tim Onyx Esport. Dan ternyata Aura masih belum mau ambil, masih ada garis kuningnya di atas airdrop itu sendiri. Dan Limzy berhasil take down juga. Sad Boys kali ini bakalan langsung coba untuk melawan gambling 1 lawan 3 pastinya. Di depan masih banyak orang dari arah tim 5 atau tim The Prime. Yap, dan masih hilang Limzy doang, tapi kita lihat ternyata Sad Boys juga menyisakan satu pemain lagi yang menjadi lone survivor. Ketemu dengan D, dan Sad Boys pun terjatuh, harus tereliminasi. Akhirnya ada tim yang tusun di posisi ke-12. Sad Boys sayang banget, ya ampun. Yes, benar-benar Sad Boys ya kali. Sad Boys banget, harus rata duluan, yes. Yep, betul. Dan mereka bakalan coba buat expand lagi. Dari segi lootingan mereka sebenarnya udah lumayan oke buat masuk ke arah middle game, karena untuk round yang kedua atau circle yang kedua ini bakalan lebih seru lagi, lebih panas lagi, dan circle yang ketiga pun mereka udah tahu, dan pembacaan zona yang baik pastinya dari arah tim EVOS kali ini, Han. Wow, zonanya lihat. Waduh. Pada ngarah ke Brasilia semua nih. Benar-benar bakal coba untuk masuk ke Brasilia. Tim EVOS pun udah siap-siap juga untuk nembakin dan menghalangi tim-tim yang coba untuk masuk ke dalam zona, karena mereka udah di dalam circle-nya kali ini. Yap. Ada 3 tim sekaligus yang bakal coba untuk masuk. Ada Arcana di sana, terus ada In Your Head dan juga Aerowolf. Sedangkan Rosugo Veda masih terlalu jauh. Tembakan udah keluar kalau misalnya gue lihat dari tim Aura itu mungkin ke arah Onyx harusnya. Yes. Wow, ini bakalan sulit. Yang advantage yang dimiliki sama Pulau Utama kalau menurut gue bakalan lebih besar. Tapi resiko juga bakalan lebih besar di Pulau Utama, karena Brasilia di sini bakalan langsung dikunjungin oleh 5 atau 4 squad sekaligus, apalagi di EVOS ada di sana. Yep. Dan ini Amore juga udah gak ada. Ini tinggal 3 orang doang. EVOS sudah ngeliatin matanya gitu ya ke arah tim dari In Your Head, dan Kucai pun terjatuh dengan AK-47 dari Abu. Bakal coba untuk di-revive terlebih dahulu. Arcana pun harusnya sadar dari sebelah kanan, tapi EVOS mau gak mau dia langsung maju langsung untuk nerobos ke arah tim In Your Head. Bakal coba diterobos aja. 05 bersama dimakan Kucai. Granat mulai dilontarkan, ada yang dipakai oleh Street. Coba untuk rata terlebih dahulu. 1 orang udah terlihat Surya kayak ini. Bakal coba ditembak kayak Koje. Gak bisa kemana-mana karena 2 orang sekaligus, dan itu dia langsung rata karena ada Arcana yang ikut campur dalam peperangan tersebut. Yes, langsung dibagi 2 gitu aja killnya, dan langsung pulang duluan dari tim In Your Head kali ini. Mr. 05 bakalan langsung open fire dengan 1 Reaper Bullet yang dimiliki oleh VSS-nya, dan mereka coba buat melakukan healing dulu. Takut ya di sini Arcana, mereka bakalan amanin beberapa kompon lebih duluan karena circle next-nya di ketiga ada di sana. Mereka juga udah notice sepertinya sih. Yep, ternyata. Iya. Dan EVOS kali ini bakal coba untuk nambah 1 lagi, dan Dance pun terjatuh langsung hilang gitu aja. Ditembak oleh Sam 13 tentunya. Masih ada glow lagi yang dipasang. Mulai dibawa lagi. Udah ada granat dilontarkan, Sam 13 terkena damage, tapi armor terlalu tebal. Gak
nggak mati akhirnya. Yap, dan udah bakal langsung ada 2 player juga yang coba buat melakukan support fire kali ini dari arah Street dan juga Abu dibuatkan jalan masuknya oleh Sam13. Lihat ada beberapa grenade langsung dihujanin, gak pakai lama tentunya dari arah tim Arcana. Gambak-ambak dari arah samping ada Street gak bakal langsung di finish dengan cepat pastinya. Arcana sini coba untuk masuk ke dalam satu rumah batu dan dari arah seorang Edge Dragon juga bakal langsung melakukan finish ke seorang Street dan berhasil dapetin satu pemain pasti dari seorang Sam13 dan Sam13 berhasil melakukan finish. 2 pemain berhasil dia pick off. Tapi kehilangan 2 orang Street sama Abu yang menurut gue nih gak terlalu worth it banget. Wah. Jadinya malah ya bisa bilang rugi juga karena late game-nya bakal pincang lagi kayak Bener. biasa. EVOS Esports dari tadi di turnamen kali ini mereka itu selalu pincang untuk masuk ke arah late game. Yap. Tapi ini nyisainnya itu 05 sama Sam13. Gak menutup kemungkinan mereka itu masih bisa dapetin Buya. Bener, dan apalagi tim EVOS tadi tuh gerak-geriknya bagus banget. Walaupun itu take risk banget ya. Dari seorang Sam13 coba buat maju duluan, coba buat make away, bikinin jalan buat Abu sama Street biar bisa melawan rush dengan lancar pastinya. Dan iya terus Sam13. Keren juga Sam13 dia Bang Ipuli, gokil. Ya emang cepet banget ya buat ngabisin musuhnya ya. Iya, jadi kayak distraksinya dibikin sama si Bang Ipul. Sisanya Abu Street dari samping coba buat masuk kanan kiri. Wah, Tapi malah jadi nyumbangin Abu sama Street. streetnya Sayang. karena Mr. 05 tadi coba buat jaga jarak sih, penggunaan VSS shotgun kan soalnya. Iya. Dan ini nyisain 9 tim tersisa di mana EVOS harus masuk lagi ke dalam zona karena next zone-nya itu harusnya mereka udah lihat ya. Apa belum Iya. punya info box lagi karena asli di depan. Wow, Dan di sisi view. lain kita lihat di saat yang sama masih ada Aura juga yang bakal perang sama tim Onyx Olympus kali ini yang masih bersembunyi di dalam rumah nelayan. Yap. Udah ada airdrop juga di Saman dan harusnya dapat M79 setidaknya. Iya, mungkin Groza, AWM, M79 di sana available ya. Dan untuk seorang Piu di sini masih coba untuk melakukan scouting aja dengan 1x4-nya, dengan M4 Plague-nya pastinya. Dan tim Aura masih di tempat yang lumayan terbuka, tapi mereka udah ngamanin beberapa kali untuk melakukan disengage dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Masih ditahan dulu oleh tim Aura. Aura juga masih coba untuk summon airdrops kali ini. Yap. Dia udah pegang tadi buat summon airdropsnya. Betul. Dan Black dengan penggunaan 1 M78 ya, double barrel ya, M1887. Iya, kenapa M78? Dan EVOS di sini masih dengan total 4 kill-nya. Mereka coba buat main aman sih kalau menurut gua. Late game ini bakalan jadi disadvantage buat mereka karena pertama lu kehilangan personel 2. Itu udah lumayan mukul banget sih kalau menurut gua. Dengan adanya tempo permainan EVOS yang galak banget, ketemu orang dikit-dikit rush, ketemu orang dikit-dikit open fire, dan ini kayaknya bakalan ngurangin power mereka di late game. Bisa jadi juga, tapi kali ini kita lihat ada perang lagi nampaknya dari Rosugo juga yang udah mengamankan batu besar kali ini. Yap. Langsung menuju ke depan rumah 7 udah ada Brave yang terlihat. Dimana mereka bakal coba rotasi terlebih dahulu karena zonanya mulai menutup sebentar lagi. Yes, dan dari tim Rosugo Veda juga mereka langsung aja mengamankan satu pikiran zona living from the edge. Di sini ada seorang Hayabusa, mereka cukup banyak juga. Beberapa summon airdrop bakal langsung dipanggil gitu aja untuk menjadi resources tambahan buat Rosugo Veda. Ya, masih ditahan juga. Di sini udah ada EVOS yang mengamankan tengah zona juga kali ini. Yes. Dimana gluolnya udah mulai banyak dari Sam13. Ya, dan Mr. 05 juga langsung aja open fire nggak pakai lama di sana dari seorang Black mungkin udah bakal langsung kehilangan HP lumayan banyak ya dari Halcyon ternyata bukan Black. Iya, tadi udah connect triple bulletnya 2 kali. Waduh, sakit banget itu 8 kali 5 ya kan. Masih dilihat juga, masih dipantau tentunya belum mau maju kali ini. Tapi sisi lagi kita lihat Rosugo pun terjatuh super satu, nggak Adam dan juga Mystic tersisa. Masih ada gol di mana-mana tapi hujan peluru mulai berjatuhan ke arah tim Rosugo Veda. Di saat yang sama Aura pun terjatuh. Tapi kita lihat di sini masih ada Adam dan juga Mystic masih berusaha untuk tentunya survive di ronde-ronde terakhir. Yes, dan EVOS juga coba buat melakukan haras ke arah tim Rosugo Veda karena mereka tahu di sana ada fight yang pecah dari antara dua tim maksud gua, dan tim Bigetron bakal langsung terwipe gitu aja dari Onyx Olympus once again dengan M79-nya tim Onyx Esports dengan spesialis granatnya. Iya, ini zona memihak ke EVOS nih. EVOSnya dapat zona dan tim Onyx kali ini harus nyebrang pulau dulu untuk masuk ke daerah Pulau Brasilia. Betul. Karena kemungkinannya bakal kecil banget kalau misalkan tiba-tiba zonanya ada di laut gitu ya. Wah. Sekarang EVOS ada di tengah-tengah dan juga adanya di sana ada tim Brave yang udah pegang M79. Aerowolf masih utuh 4 orang. Sisanya udah lumayan pincang juga. Lumayan pincang juga ya. Ini gua ngeliatnya tim Aerowolf makin kesini mereka makin nurunin tempo permainan. Beda banget sama pada saat mereka
di FFML ya. Bener, padahal mereka waktu itu mainnya agresif banget. Agresif Aero. parah, Pak. Semua Dia ditabrak ya kan. 4-4-nya pakai senjata jarak jauh, 4-4-nya juga bener-bener agresif. Setiap ketemu sama orang dia langsung open fire, nggak pakai call yang begitu terlalu gimana-gimana gitu kan. Dan tim The Prime dengan total 3 pemainnya kali ini untuk Purgator yang kedua mereka kayaknya turun juga tempo permainannya, dan ternyata 2 pemain dari tim Rosugo yang tersisa bakal langsung terwipe gitu ya, dan The Prime berhasil dapetin 1 killnya dari tim Rosugo. Yep, tapi di atas kita lihat Eva sudah melihat ke arah tim The Prime. Di sisi lain juga udah ada tim 7 yang harusnya juga memantau ke arah depan. Yap. Di mana mereka itu Onyx Olympus yang sudah memanfaatkan jembatan coba untuk nerobos ke pertahanan tim The Prime yang menyisakan 3 pemain kali ini. Coba untuk maju dulu, perlahan pasti dari Lau. Coba untuk aktif analog dulu, coba di strafing kah dari arah belakang, udah tembakan dari Evos juga ada headshot ke arah D. Dan tim Onyx pun udah ada yang bersiap-siap di arah jembatan untuk membagi vision tentunya. Masih coba dimajuin, masih ada Glual juga di mana Zixia udah maju. Udah ada tembakan lagi dari VSS-nya. Di mana Lau sendirian di depan. Masih ada Glual cukup banyak karena Mr. Wagger inilah dia. Ada Glual di mana-mana. Kita lihat ayo dengan kehebatan tembakannya dari jauh aja untuk nembak ke arah tim The Prime. Coba untuk mereka terlebih dahulu. Bakal tembak lagi di mana Jars masih belum bisa menyentuhkan seorang Kezel. Harusnya Kezel bahkan ingat di atas masih ada Evos yang juga melihat dan memanfaatkan pertandingan yang sedang berlangsung. Yes, stasiun di sana dijadikan satu kompon utama pastinya untuk tim Onyx bersinggah, dan mereka bakalan coba buat masuk ke dalam next circle, dan Evos masih berhasil dapetin, dan ternyata tim orang tua kali ini bakalan langsung melakukan wipeout ke arah tim Brave Esport, dan itu dia 2 kill berhasil mereka gain kali ini, dan satu doang. Iya, tersisa 1 orang doang. Dimana orang tua kali ini mulai naik tapi di late game mulu ya. Maksud gue di ronde terakhir mereka baru mulai terlihat ada di 6 besar, ada tadi hampir 2 juga. Tapi kali ini mulai bertahan lagi karena zonanya juga mulai menutup. Sam 13 harus terjatuh, harus ditinggal oleh 05 dan ikhlaskan balik ke lobby gitu aja. Karena udah gak bakal bisa ditolong lagi zonanya karena udah nutup, dan gak bener-bener udah gak ada harapan untuk 05 untuk 13. Untuk 13 ya, bakalan sulit banget buat di revive, dan kali ini ternyata masih ada treatment gun, masih ada piu-piu-piu, dan gak bakalan bisa diselamatkan kali ini dari Mr. 05. Bang Regi bakalan coba buat masuk lagi back to the circle dengan cepat, dan masih diselamatkan dengan inhaler plus alok skill. Untungnya masih ada medkit untuk 05, kalau enggak tadi hampir ditumbang. Tapi kita lihat di saat yang sama juga terjadi peperangan antara tim The Prime yang harus tumbang oleh tim Aerowolf, menyisakan D juga kali ini, dan juga Dix yang masih bisa berdiri di balik Luol. Di belakang juga ada tim Onyx bersiap-siap untuk menghujani peluru ke arah tim The Prime. Masih ada Luol lagi, depan belakang ada serangan. Tim The Prime mulai kewalahan dan kesulitan dalam bahaya kali ini, dimana Dix bakal kena tembak terus karena di sini Lau gak terdeteksi. Out of vision, dimana Zixia bakal coba untuk maju ke arah depan. Aerowolf udah bersiap-siap dari high ground. Udah ada kali juga diaktifkan di belakang, dimana tim Onyx juga harus masuk ke dalam zona segera kali ini. Yes, dan bakal langsung berlanjut juga kali ini dari tim Aero. Tadi mereka ngirim 2 orang untuk cari tahu apa yang terjadi di bawah, dan ternyata mereka bakal langsung kirim balik. Kali ini dari seorang Tayo berhasil menumbangkan 1 pemain. The Prime is no more kali ini, dan ternyata dari arah kembar atau tim orang tua berhasil dapetin 1 pemain lagi. Mereka coba buat welcoming beberapa tamu kali ini. Dari seorang Bang juga berhasil di take down dengan cepat dengan 179 yang dimiliki oleh tim Aerowolf, dan ternyata Black bakal langsung melawan rush dengan cepat. Tim Onyx bakal langsung disambut lagi-lagi dengan 1 rambut biru. Kali ini Zexia coba untuk melakukan jump shot dengan 1 double barrel pistolnya, tapi nggak bisa membuahkan hasil sama sekali. Onyx Olympus harus tumbang di posisi yang ketiga. Langsung aja diprediksi triple kill Halcyon. Oh my god, Lontarnya on point banget dari Halcyon tentunya, menumbangkan tim orang tua.